Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati yang memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Gurunya belum pada tepuk tangan nih, nggak senang hati emangnya. Ibu guru senang hati atau enggak? Harus senang hati dong, karena melihat anak-anaknya pada senang. Diulangi bisa? Ibu gurunya harus ikutan, oke? Oke, ulangi. Yo. Ulangi ya. Oke. Nah. Kalau kau senang hati, marilah bergembira. Kalau kau senang hati, bilang hore semuanya. Siapa yang pagi ini udah mandi? Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, marilah bergembira. Kalau kau senang hati, bilang hore. Siapa yang pagi ini udah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang mandinya sama sapi? Kau senang hati, marilah bergembira. Kalau kau senang hati, bilang hore. Masya Allah. Coba, siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Oh, banyak. Mandinya pakai sabun cuci. Iya, mandinya pakai sabun mandi. Ya, sekarang kita akan menceritakan tentang kisah Maulid Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad, ada yang tahu? Ya, Nabi Muhammad adalah nabi kita semua, nabi yang terakhir dari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sebelumnya pernah kisah Nabi, mendengarkan kisah Nabi Muhammad, angkat tangannya. Ya. Nah, adik-adik semuanya, aku sekarang tapi enggak sendiri. Aku bersama teman aku. Siapa namanya? Kok udah tahu? Sering makan ciki ya? Pantesan giginya pada bolong. Siapa namanya? Mau dipanggil? Mau dengarkan cerita dulu apa panggil Ciki dulu? Panggil Ciki dulu. Ya udah, sekarang kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Kayak ada yang bicara ya? Dari mana suaranya? Hah? Coba tanya, Ciki kamu di mana? Itu di wewe. Di bawah. Di bawah mana ya? Coba sekali lagi, di bawah mana? Di bawah celana. Bawah celana. Terus bawah celana. Di bawah, oh maksud Ciki di bawah celana, di tas mungkin ya. Adik-adik, kadang-kadang Ciki ini kalau misalnya suka dengar suara-suara yang berisik, suka nggak mau keluar. Bisa suaranya diam semua? Bisa mulutnya ditutup? Bisa. Bisa duduk siap? Coba duduk siap. Boleh kita kagetin Cikinya? Mau nggak? Kita kagetin, oke? Tapi dengan syarat nggak boleh ada yang berisik, oke? Coba ya, kita panggil Cikinya. Ntar dulu ya. Coba. Jangan berisik, oke? Oke.
kaget. Tadi ada yang berisik ya? Tadi siapa yang mau ngagetin? Hah? Kok aku malah yang dikagetin? Ini namanya siapa adik-adik? Katanya Ciki ini bisa bergerak sendiri, tahu, percaya atau enggak? Hah? Percaya atau enggak? Terus bisa ngomong sendiri juga, percaya atau enggak? Enggak ya? Karena kita harus percayanya sama Allah. Karena siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menciptakan hewan-hewan? Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, gunung dan langit? Semuanya menciptakan Allah. Kalau boneka mah nggak bisa bergerak ya? Iya ya? Ya? Kenapa? Ya, memang yang menciptakan kita semua adalah Allah. Allah lah yang menciptakan Allah juga yang menciptakan. Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa adik-adik? Hah? Bergerak? Enggak ah. Emang bergerak? Mana bergerak? Apa? Ngomong. Kalau anak muslim, anak soleh-soleha nggak boleh bohong. Hah? Nggak boleh bohong ya Bu ya? Kalau anak soleh-soleha itu harus jujur. Hah? Ibu guru emang bergerak? Bergerak benar? Nggak bohong? Mana sih? Astagfirullahaladzim. Ciki, kebiasaan banget. Tadi pas keluar udah ngagetin, sekarang ngagetin lagi ya? Kalau misalnya ngagetin orang itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik adik-adik? Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu atau tidak? Tidak. Berarti kalau kita berbuat perbuatan tidak baik harus minta apa adik-adik? Hah? Minta maaf? Berarti Ciki harus minta maaf. Coba bilang sama-sama, Ciki minta maaf. Kok malah mangap? Tadi bilangnya minta maaf apa minta makan? Kenapa malah mangap? Belum pada makan kali adik-adik ya? Coba siapa yang di sini udah makan? Siapa yang makannya pakai telur kodok? Iya, Cikinya harus minta maaf, bukannya minta makan. Coba sekarang Ciki bilang, kakak aku minta maaf gitu. Kakek aku minta permen. Aku minta permen. Kayak punya gigi aja minta permen ya. Iya, ulangi. Kakak, aku minta maaf. Kakak, aku minta minum aus. Kami, ya udahlah. Kalau misalnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus saling memaaf. Dimaafin gak Cikinya adik-adik?
dimaafin ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak pernah marah kepada siapapun itu orangnya. Walaupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering sekali setiap harinya dimusuhi oleh orang-orang kafir, dimusuhi orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Adik-adik, berarti Ciki juga harus kita maaf. Sekarang Ciki ucapkan salam kepada adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Waalaikumsalam. Ngucapin salam bukannya menjawab salam. Ucapin salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Adik-adik itu. Kakek-kakek. Kakek-kakek. Masa kakek-kakek? Orang adik-adik cantik-cantik yang ganteng-ganteng ini masa kakek-kakek? Adik-adik kakek-kakek atau adik-adik? Adik-adik gitu. Ulangi. Adik-adik gitu. Nenek-nenek. Nenek-nenek. Banyak adik-adik. Ya udah, sekarang kita mulai bercerita aja ya. Boleh? Ya, jadi adik-adik, siapa yang tahu namanya itu Makkah? Siapa yang tahu Mekah? Iya, di Mekah ada apa adik-adik? Ada onta. Ada onta, iya ada onta. Benar adik-adik, ada Mekah, di mana waktu zaman dahulu kala adik-adik, ketika sebelum lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku udah lahir. Belum, kamu belum lahir, kamu belum ada, masih di pabrik ya. Kenapa? Ini ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi adik-adik, ada orang yang sangat jahat, yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Ada yang tahu namanya siapa? Ya, namanya itu namanya siapa? Abraham yang sangat jahat pada waktu itu berkata seperti ini adik-adik. Ada apa itu di dalam Ka'bah kok ramai sekali? Sementara tempatku jarang sekali mengunjungi. Apa jangan-jangan aku sudah memiliki sedikit pengikut sehingga orang-orang tidak datang lagi ke tempatku? Ya, tidak Abraham adik-adik. Lalu Abraham berkata seperti ini, wahai pasukan-pasukanku, prajurit-prajuritku, datanglah kemari. Aku datang. Bukan prajurit Abraham. Tadi ya, kamu bukan prajurit Abraham, Ciki. Kemudian prajurit-prajurit Abraham datang, yang biasa disebut apa dengan prajurit gajah. Gajah besar, besar, sedikit besar. Oh iya, Abraham adalah banyak memiliki prajurit, yaitu prajurit pasukan gajah. Wah, siap pasukan. Aku sudah menyiapkan semua pasukan yang ada di sini. Ada apa bosku, wahai Abraham?
kalian lihat itu di dalam Ka'bah, kenapa ramai sekali? Kenapa orang berbondong-bondong untuk datang ke Ka'bah, sementara tempat kita sedikit sekali orang yang mengunjungi? Lalu Abraham melihat itu, dia tidak senang. Kemudian Abraham menyuruh pasukannya, oh mau dibawa aja, boleh cikinya dibawa aja, boleh ya, oke. Ya, prajurit-prajuritku, segera berkumpul di sini. Ayo, kita hancurkan Ka'bah. Siap? Siap semuanya untuk menghancurkan Ka'bah. Siapa bosku mereka Ka'bah? Aku akan hancurkan Ka'bah. Lalu pasukan-pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu dari 1 sampai 3. Lalu dihitunglah 1, 1. Bukan gitu hitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prajurit-prajurit begitu banyak ingin menghancurkan Ka'bah. Ayo kita hancurkan Ka'bah. Ayo kita serang Ka'bah bersama-sama agar tidak ada lagi tempat ibadahnya orang Muslim. Lalu setelah itu adik-adik sampailah ke Ka'bah. Kemudian pasukan-pasukan gajah yang begitu besar ingin menghancurkan Ka'bah. Setelah itu, ayo kita lagi 1, 1. Kamu gitu. Semuanya 1, 2, 3. Sudah. Tiba-tiba di atas langit ada burung-burung berterbangan yang membawa batu-batu api dari neraka. Kemudian apa ini? Apa ini? Apa ini? Diseranglah mereka, pasukan-pasukan gajah, oleh burung apa yang selalu berterbangan. Itu menjadi suara ambulan. Lalu diserang oleh Alamin sampai pasukan gajah semuanya hancur binasa oleh burung abang. Di saat itu juga terlahirlah seorang bayi dari rahimnya Aminah. Lahirlah seorang bayi dari rahimnya Aminah yang sangat menawan. Kelahirannya membuat berhala-berhala hancur. Kelahirannya Aminah membuat seluruh penduduk kota Mekah di kala itu bergembira. Kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat seluruh
Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adik-adik, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati pasar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan ucapan yang sangat kasar sekali oleh kakek-kakek adik-adik. Oleh siapa? Oleh kakek-kakek. Nah, siapa itu Muhammad? Muhammad hanyalah pembohong. Janganlah percaya kepada Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang berdusta. Dia perkataannya tidak pernah benar. Mendengar hal itu, para sahabatnya marah besar. Kemudian sahabatnya datang ke kakek-kakek itu. Kemudian kakek-kakeknya diberitahukan, wahai sahabat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pembohong. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cerminan bagi setiap umat manusia. Perkataannya tidak pernah bohong. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu setiap hari-harinya memberikan makanan, memberikan minuman kepada kakek-kakek tua dengan lemah lembut dan juga kasih sayang. Coba sekarang kita, siapa yang pernah memberikan makanan kepada orang miskin, angkat tangannya. Semua pernah. Siapa yang pernah memberikan sedekah ke masjid dan musola? Masya Allah. Nah, semua yang ada di sini, siapa yang ingin dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad? Angkat tangan. Semua mau? Ya, begitupun kakek-kakek tadi, adik-adik. Kakek-kakek tadi selalu setiap hari-harinya disuapin. Siapa di sini mau disuapin? Mau disuapin? Iya. Kakek-kakek buta disuapin oleh Nabi. Kemudian selang berapa minggu, kakek-kakek tadi mencari lagi. Wah, mana ini yang biasa memberikan kepadaku makanan, kok tidak datang-datang lagi? Hei, wahai orang yang baik hati, di mana kamu? Aku sudah lapar. Mana kamu? Tapi tidak datang-datang. Kira-kira kemana ya nabinya ya? Hah? Kata siapa? Ya, kira-kira kemana, ada yang tahu nggak ya? Kakek-kakek tadi terus merintih kelaparan. Aduh, aku lapar sekali. Mana sih orang baik? Kata sahabatnya, kakek-kakek tidak tahu terima kasih. Baru sehari saja tidak diberikan makanan, sudah mengeluh saja. Ada nggak yang di sini ya baru 1 hari nggak dikasih makanan sudah mengeluh? Hah? Iya. Besokannya datang lagi si kakek-kakek itu ke tempat dia biasa. Khadijah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, berikanlah makanan kepada kakek-kakek tadi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi kakek-kakek tua tadi, dan kakek-kakek tua tadi berkata,
Kemana ini makananku? Kakek sudah lapar sekali, tidak ada, sudah 2 hari tidak ada yang memberikanku makanan. Kira-kira kemana yang suka memberikan makanan ya? Siapa yang suka memberikan makanan kepada kakek-kakek yang jahat? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, dasar! Wahai semua penduduk Mekah, siapa yang di sini ada penduduk Mekah? Angkat tangannya. Jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu adalah orang pendusta. Muhammad itu adalah pembohong. Perkataannya tidak pernah benar. Di depannya ada Sayyidina Abu Bakar yang geram dengan perkataan kakek-kakek tadi. Apa-apaan ini kakek? Tidak tahu diuntung. Padahal yang diberikan dia makanan setiap hari itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan makanan setiap hari kepada kakek-kakek yang padahal kakek-kakek itu selalu mengatainya. Tetapi Nabi tidak pernah berkata bahwasannya yang memberikan makanan itu Nabi. Kemudian setelah Nabi wafat, Abu Bakar mendatangi kakek-kakek tadi dan disuapilah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menggantikan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ya adik-adik, Abu Bakar berkata, wahai semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Dan kakek-kakek tadi menangis. Apa? Masa iya Mas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Aku senang sekali kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasakan. Tapi kamu tahu gak kakek? Yang memberikan kamu setiap hari makanan itu siapa? Yang memberikan kamu uang setiap hari itu siapa? Siapa? Itulah yang lebih layak menjadi nabi, bukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang inilah yang berhak dan layak menjadi nabi. Orang yang setiap harinya kamu berikan makanan, yang setiap hari diberikan oleh yang orang kamu anggap baik itu makanan, dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangislah kakek tadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu Muhammad. Muhammad adalah pembohong. Muhammad adalah pendusta. Ya, itu adalah Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang amanah, dan orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya di sini adalah siapa adik-adik? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ya. Jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa sih bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara kita ini malas membaca Al-Quran, kita ini malas untuk mengaji, aku malas untuk belajar, dan aku sering sekali berlawan orang tuaku.
Bila ada kekurangan dan kealfaannya, sampai di sini kita harus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari tidur hingga bangun tidur lagi. Siap? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau kata betul? Ini mah kalau pertanyaan kayak kita dapat dulu 嗯 Mohon perhatian, semua duduk dulu di dalam. Semua masuk dulu ke dalam. Baris yang rapi lagi. Semuanya nanti baris antri ke bawah. Pengumuman sebelum pulang ya.
Untuk anak-anak kelas 5 dan 6 diharapkan membantu membereskan ruangan ini dulu. Kelas 5 dan 6. Yang lain nanti setelah menerima besek boleh pulang yang lain ya. Sekarang duduk dulu kita baca doa. Duduk semua. Duduk. Baik. Udah semua masuk? Semua masuk? Yang nggak masuk nggak boleh turun dulu ya. Ada. Siap ya, baca doa dulu, baca hamdalah. Semua masuk. Nanti urut dari kelas 1 ya. Jadi selain kelas 1 sabar menunggu ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Doa Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana